yang makin baik, atau bukan karena menjadikan Jakarta sebagai provinsi dengan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia, ya, atau bukan karena membuka kesempatan kerja lebih luas di Jakarta, dan bukan karena yang lain-lain. Tapi menurut saya capaian terbesar Gubernur Anies adalah berhasil mengubah filosofi dan paradigma pembangunan Jakarta. Jika pemimpin sebelumnya masih menempatkan dirinya sebagai administrator dan warga sebagai penghuni, ya, atau Pemprov dijadikan sebagai penyedia jasa dan warga sebagai konsumen, tapi ini paradigma tersebut sudah berganti. Pak Sutrisno Muslim. Dulu warga hanya jadi penonton karena semua keputusan ada di kantor gubernur. Tetapi kini era tersebut sudah berakhir. Ini di bawah kepemimpinan Gubernur Anies, Pemprov DKI Jakarta sudah berubah kolaborator, sedangkan warga sebagai kreator. Warga yang dulu dianggap bagian dari masalah, kini sudah menjadi bagian dari solusi. Coba kita lihat apa yang Pak Anies lakukan sekarang di Kampung Akuarium, yang dulu digusur karena dianggap masalah. Tetapi dengan paradigma pembangunan baru, warga Kampung Akuarium menjadi bagian dari solusi. Kampung mereka yang tinggal puing-puing akan dibangun kembali, bahkan warga diberi ruang seluas-luasnya untuk merencanakan wajah kampung yang mereka inginkan. Itulah cara mudah melihat bagaimana paradigma pembangunan Jakarta saat ini, dan bagi saya itu capaian besar. Membangun kembali sebuah kampung atau pemukiman yang sudah digusur oleh pemerintah menjadi lebih baik, mungkin satu-satunya yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin dunia, ya. Jadi paradigma pembangunan di mana pemerintah berperan sebagai kolaborator, sedangkan warga sebagai kreator yang diusung Gubernur Anies, inilah yang menjadi kunci lompatan kemajuan Jakarta. Kalau kita mau review ke belakang, paradigma menjadikan warga sebagai solusi ini sudah diterapkan Anies sejak berkampanye. Ya, beliaulah satu-satunya calon gubernur yang saat itu berani menandatangani kontrak politik dengan berbagai elemen warga, salah satunya dengan masyarakat miskin kota. Jadi soal filosofi dan paradigma pembangunan ini nanti Bang Rocky Gerung ini mungkin bisa menjelaskan lebih mendalam, ya, karena isu-isu pembangunan ini Bang Rocky paling paham lah gitu. Jadi bagi sekalian, Jakarta saat ini levelnya menurut saya sudah sejajar dengan kota-kota global di dunia. Ini karena selain sudah memiliki berbagai infrastruktur kelas dunia, paradigma pembangunan di Jakarta juga sudah berketahanan iklim dan berkelanjutan. Selain itu, selama 5 tahun terakhir ini juga sudah terbangun political will atau komitmen kepemimpinan, keberpihakan anggaran, insentif finansial, kualitas SDM, dukungan program, ekosistem inovasi dan digital, serta kebijakan rekam jejak hingga komitmen kecepatan nol emisi karbon. Jadi selama 5 tahun pemimpin ibu kota, Pak Anies mampu membawa Jakarta melakukan lompatan kemajuan di berbagai bidang pembangunan dan kehidupan yang dampaknya dirasakan langsung warga di Jakarta. Ini fakta yang tidak dapat dibantah. Cuman kalau haters memang susah, ya. Namun saat ini dan ke depan, dalam pandangan saya ada dua isu penting terkait Jakarta dan terkait Pak Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin masa depan yang harus kita kawal. Jadi terkait Jakarta yang saat ini patut kita kawal adalah sosok pengganti Anies Baswedan yang dalam 2 tahun ke depan akan dipilih oleh pemerintah. Artinya Jakarta hingga nanti pilkada 2024 akan dipimpin gubernur yang bukan dipilih langsung warga. Kepentingan kita, warga Jakarta, adalah mengawal semua kemajuan selama 5 tahun ini tetap bersemai atau tidak mengalami kemunduran. Jadi untuk isu pertama, penempatan sosok yang menjadi pengganti Pak Anies Baswedan bukan hanya harus kompeten dan capable, tetapi juga harus dapat diterima oleh masyarakat. Pemilihan sosok yang tepat ini penting untuk memastikan lompatan kemajuan yang dirasakan warga Jakarta selama 5 tahun ini dapat dilanjutkan dengan baik. Selain itu juga sosok tersebut harus mempunyai kemampuan dan wawasan global agar lompatan kemajuan yang telah terjadi di Jakarta ini dapat terus juga dirasakan warga. Jadi siapapun yang nanti menggantikan Pak Anies harus punya kualitas kepemimpinan dan pemahaman global yang mumpuni. Karena jika tidak, kemajuan Jakarta akan beringsut menjadi kemunduran. Saya mau katakan bahwa Gubernur Anies telah meletakkan standar tinggi bagi siapapun nanti yang menggantikannya menuju Jakarta. Konsep pembangunan yang diusung Anies, ya, yaitu warga berperan sebagai kreator dan Pemprov berperan sebagai kolaborator, telah menaikkan level Jakarta sejajar dengan kota-kota global dunia. Jadi kecintaan warga Jakarta akan kota ini semakin tinggi sehingga warga akan semakin kritis terhadap perjalanan kota ini ke depan. Kemudian isu kedua, Pak Sutrisno, adalah bagaimana memperjuangkan Pak Anies Baswedan yang sudah terbukti
terbukti mempunyai kemampuan kepemimpinan, ya, ini mendapat amanah yang lebih besar agar Indonesia juga merasakan lompatan kemajuan, bukan hanya Jakarta. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam 1 dekade ke depan situasi global ini kan prediksi akan semakin tidak menentu, ya. Polarisasi ekonomi dan politik dipastikan semakin tajam yang dampaknya akan menjadi penghambat negara-negara di dunia termasuk Indonesia ini mengatasi persoalan ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, bahkan ancaman krisis iklim. Negara-negara yang tidak punya kemandirian akan pasti kehilangan posisi tawar dan akan digilas kepentingan negara-negara besar. Jadi jika Indonesia tidak segera berbenah dan melakukan lompatan besar, maka bangsa ini akan terus dihimpit kepentingan negara-negara besar. Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa maju jika terus berada dalam situasi terhimpit di antara kepentingan besar dunia. Untuk lepas dari himpitan ini memang perlu sebuah lompatan besar sehingga Indonesia dengan kemandiriannya di berbagai bidang bukan lagi menjadi objek tetapi menjadi subjek dalam percakapan dunia. Oleh karena itu, ke depan Indonesia membutuhkan pemimpin yang punya ketegasan melindungi kepentingan nasional dari para pemburu rente, paham geopolitik dan mempunyai gagasan dan narasi yang baik menyampaikan visi Indonesia terhadap dunia di forum global. Dengan kapasitas dan bijak rekamnya tentu, terutama selama pemimpin Jakarta, bagi saya sosok Anies Baswedan mampu melakukan lompatan besar seperti yang beliau lakukan di Jakarta. Memang memimpin Jakarta tidak sama dengan memimpin Indonesia, ya, namun kewenangan yang diberikan konstitusi kepada seorang presiden sangat besar sehingga menurut saya sepadan dengan tantangan yang dihadapi dalam memimpin Indonesia. Terakhir, bagi saya kemampuan Anies Baswedan ini mengoptimalkan kewenangannya sebagai gubernur untuk melakukan lompatan dari kemajuan Jakarta inilah yang menjadi rekam jejak baik untuk memimpin Indonesia. Ya, mudah-mudahan jadi sebenarnya lebih kepada leadership dan kesetiaan seorang pemimpin menggunakan kewenangan 100% untuk rakyat bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Bahwa ini menunjukkan Anies selama memimpin Jakarta. Satu pantun untuk kita semuanya, boleh ya kasih Prisma ya? Boleh. Kampung akuarium yang dulu rata ini sudah tertata. Warga budi yang digusur paksa ini punya rumah dan hidup bahagia. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Mari kita pilih pemimpin yang hasil kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian